warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah optimasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan dengan kode mata kuliah MCAP 33. Mata kuliah ini terdapat di program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Trunojoyo Madura. Beberapa hal yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu sebagai pengantar di mana terkait pengertian dari optimasi, kemudian pengertian dari pesisir dan pantai serta pengelolaannya. Kemudian ada konsep pengelolaan pesisir dan laut, konsep keterpaduan dalam hal ini di mana nanti diharapkan untuk mengoptimalkan sumber daya pesisir dan laut, dan beberapa hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daftar pustaka yang bisa digunakan di dalam mata kuliah kali ini terkait optimasi sumber daya pesisir dan laut. Yang pertama yaitu buku oleh Prof. Dahuri terkait pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Kemudian ada buku oleh Prof. Sarah terkait pengelolaan wilayah pesisir, di mana yang digunakan dalam membangun gagasan untuk memelihara aset wilayah pesisir dan solusi pembangunan bangsa. Dan juga teman-teman mahasiswa di sini bisa menggunakan buku-buku lainnya yang tentunya masih berkaitan atau memiliki hubungan dalam materi di perkuliahan optimasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta tentunya jurnal-jurnal yang bisa digunakan sebagai bahan kajian atau contoh studi kasusnya. Sebagai pengantar di dalam mata kuliah ini, tentunya dari gambar ini bisa dilihat bahwa sebenarnya daerah pesisir, daerah lautan, baik yang ke arah darat ataupun ke arah lepas pantai, lepas laut lepas, ini sangat kompleks sekali permasalahannya. Jika kita melakukan permasalahan atau jika timbul suatu masalah di daerah laut lepas, juga akan berdampak pada daerah pesisirnya. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kita dihadapkan dengan sebuah kasus yang terjadi di daerah hulu, maka hilirnya juga akan berdampak. Sebagai contoh dari adanya pengundulan hutan dan erosi, maka yang terjadi di area gunung ataupun hulu yang jauh dari pantai ini akan membawa akibat juga terhadap kondisi pesisir yang terjadi. Dan juga jika ada operasi atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di lautan terbuka ataupun adanya kapal asing yang beroperasi di laut teritorial kita di Indonesia, maka tentunya ini juga akan berdampak bagi keberlangsungan baik itu terhadap hasil tangkapan nelayan, menurunnya hasil tangkapan nelayan, kemudian juga menurunnya ekonomi, yang tentunya ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada di atau ditampilkan dalam gambar ini,
Ini tentu perlu adanya keterpaduan. Yang pertama ada keterpaduan, kemudian dengan adanya keterpaduan yang ada, maka kita bisa mengoptimalkan hasil-hasil laut yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya dari optimalnya ini adalah adanya keberlanjutan. Jadi tidak hanya optimal tapi juga berlanjut. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu terkait optimal. Optimal menurut KBBI merupakan kondisi terbaik atau kondisi yang menguntungkan. Jadi, optimal dengan kondisi yang terbaik, maka kita bisa melakukan apapun. Dengan kondisi yang optimal kita dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian dari optimasi di sini adalah proses pencarian satu atau lebih suatu penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-nilai dari satu atau lebih fungsi objektif pada suatu masalah sehingga diperoleh satu nilai optimal. Sehingga dalam mengoptimasi kita harus mencari penyelesaian. Kira-kira tadi masalah yang ditimbulkan, misal penebangan atau penggundulan hutan yang berdampak pada ekosistem pesisir dan laut, apa yang harus kita lakukan, solusinya apa. Kemudian juga terkait nelayan asing yang masuk ke wilayah teritori, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu cara optimasi agar supaya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir seperti nelayan dan juga sebagainya, petambak, ini mendapatkan hasil yang optimal dari lingkungan yang mereka tinggali, seperti itu. Kemudian sebagai pengantar juga bahwa pesisir kita juga harus paham di mana wilayah pesisir ini merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian perairan pesisir masih di pasal yang sama merupakan laut yang berbatasan dengan daratan yang meliputi perairan di dalamnya sejauh 12 mil dan diukur dari garis pantai. Perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari Teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan lawan. Jadi pesisir di sini memiliki arti ada wilayah pesisir, ada perairan pesisir. Jadi kalau wilayah pesisir ini lebih cenderung merupakan wilayah yang menuju ke darat, sedangkan perairan pesisir ini dari pesisir sampai menuju ke arah laut. Jadi jangan bingung. Kemudian berikutnya adalah pantai. Nah, ternyata pantai ini merupakan wilayah pesisir yang terendam pada saat pasang tertinggi dan akan kembali terlihat pada saat surut terendah. Jadi mengapa kita perlu memahami konsep ataupun pengertian dari pantai dan pesisir, karena pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan agar tidak ada kerancuan antara di mana pesisir, di mana itu pantai. Jadi dari dua penjelasan ini kita lihat bahwa sebenarnya wilayah pesisir kemudian perairan pesisir itu masih disebut dengan pesisir, sedangkan pantai ini adalah wilayah pesisir yang terendam. Jadi ketika dia pasang tertinggi, wilayah ini akan terendam dan akan kembali menjadi daratan, terlihat lagi itu pada saat surut terendah. Jadi pantai ini adalah merupakan daerah di mana pasang tertinggi
di antara pasang tertinggi dan surut terendah. Ini adalah pantai, jadi jangan sampai keliru lagi. Jadi kita dalam mengoptimalkan suatu wilayah di pesisir dan pantai, kita perlu memahami hal-hal kecil seperti ini. Kemudian sumber daya pesisir dan laut. Di sumber daya pesisir dan laut ini masih terdapat dibagi dalam dua, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini dalam mendukung keberlanjutan dari sumber daya pesisir dan laut terdiri dari manusianya itu sendiri, di mana manusia itu sendiri ada dalam jumlah di sini berapa banyak manusia yang ahli dalam mengelola, kemudian kualitasnya dari manusia ini kualitasnya seperti apa, pengetahuannya, keterampilannya seperti apa dalam mendukung sumber daya pesisir atau dalam mendukung optimal dari sumber daya pesisir dan laut. Budaya yang ada seperti apa? Apakah dari budaya nenek moyang hingga sekarang sudah mendukung konsep optimalisasi tersebut, ataukah masih dalam perlu tahap pengembangan lagi? Kemudian fasilitas, apakah sudah ada dan sudah berapa lama fasilitas itu tersedia? Kemudian lembaga masyarakat, apakah ada lembaga masyarakat yang menaungi dalam mendukung optimasi dari sumber daya pesisir dan laut. Kemudian sumber daya fisiknya, tentu saja ini ada sumber daya alam yang terbagi dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Misal hayatinya mangrove, kemudian lamun, kemudian terumbu karang, apakah memang ada seperti itu. Kemudian apakah juga ada sumber daya non-hayati, misal seperti mineral dan lain sebagainya, dan juga sumber daya buatan. Dalam sumber daya fisik ini juga masih bisa dimasukkan lagi, yaitu sumber daya terbarukan, dari energi-energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan apakah memang ada di daerah tersebut. Maka dari sini muncullah konsep keterpaduan, karena dari semua sumber daya manusia maupun fisik ini menjadi salah satu komponen penting dalam konsep keterpaduan yang nantinya dapat mengoptimalkan, diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, dalam konsep keterpaduan juga ini diperlukan peran pemerintah, kemudian LSM, ekosistemnya, masyarakatnya, keberlanjutan dari suatu ide ataupun suatu program. Nah, ini perlu dilakukan suatu konsep keterpaduan. Kita tidak bisa, konsep keterpaduan ini tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah sendiri atau LSM sendiri ataupun masyarakat sendiri. Semuanya harus saling kerjasama, saling tolong menolong, seperti itu. Jadi dari sumber daya pesisir dan laut, kemudian adanya konsep keterpaduan, maka diharapkan adanya suatu program yang mendukung untuk mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan dari sumber daya yang ada. Ini adalah beberapa contoh proyek keterpaduan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, seperti Integrated Coastal Zone Management, kemudian Marine and Coastal Resource Management, kemudian Core Map, Coral Reef Rehabilitation Management, dan SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi ini beberapa untuk yang 3 ICZM, MCRM, dan Core Map ini merupakan yang memang fokus di daerah pesisir, sedangkan SDGs ini lebih ke, bisa dikatakan program-programnya hampir untuk seluruh program, tidak melihat itu pesisir ataupun laut, tapi
juga di darat, terkait kemiskinan juga, kemudian sumber daya manusianya. Jadi ya, untuk Sustainable Development Goals ini hampir menyeluruh di semua lini. Jadi sebenarnya proyek keterpaduan untuk mengoptimalkan ini memang sudah banyak, dan di Indonesia seperti Core Map ini juga digayungkan oleh LIPI kalau seingat saya. Jadi memang sudah banyak, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan atau menyesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Kemudian dari tujuan umum untuk pengelolaan pesisir dan laut ini tentunya memberikan sumbangan pada pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut serta sumber daya biologinya. Jadi tujuan umum dengan adanya kita mengelola, kemudian membangun program untuk suatu keterpaduan sehingga didapatkan hasil yang optimal dari sumber daya yang ada, ini adalah untuk memberikan sumbangan untuk anak cucu kita yang tentunya sustainable, berkelanjutan dari pemanfaatan yang ada dari orang tua kita, nenek kita yang dulu memanfaatkannya, hingga kita kemudian ke anak dan cucu kita. Itu nantinya seperti apa? Harus berkelanjutan, jangan berhenti di kita ataupun berhenti di anak kita. Sumber daya biologinya, mungkin di sini tidak hanya sumber daya biologi bisa kita, tapi biologi juga ekosistem yang ada. Apakah gelombang, kemudian arus, kemudian angin, ini juga merupakan salah satu sumber daya yang non hayati yang nantinya bisa kita gunakan. Kemudian wilayah utama yang diidentifikasi dari spektrum. Jadi maksud di spektrum di sini adalah pembagian wilayah berdasarkan yang bisa terkait permasalahan yang slide awal terkait gambar tadi, bahwa ada inland areas di mana wilayah ini yang mempengaruhi laut utamanya melalui sungai dan non-point source of pollution. Jadi ini adalah merupakan daerah masukan seperti daerah aliran sungainya yang nantinya masuk ke wilayah pesisir dan juga lautnya yang berasal dari darat. Kemudian ada berikutnya adalah coastal lands, wetlands, marsh, and sejenisnya, di mana aktivitas manusia terkonsentrasi dan secara langsung mempengaruhi perairan sekitarnya. Coastal land kita bisa contohkan sebagai wilayah daerah kalau lahan basah seperti di Kalimantan atau daerah Sumatera bagian timur dengan lahan gambutnya. Nah, ini adalah merupakan lahan yang sebenarnya juga mempengaruhi wilayah-wilayah pesisir nantinya jika wilayah-wilayah tersebut mengalami suatu degradasi atau suatu kerusakan. Kemudian coastal waters, di mana ini adalah umumnya estuari, laguna, dan perairan dangkal, di mana pengaruh aktivitas di darat sangat dominan. Jadi seperti pelabuhan. Nah, ini kita bisa temukan di daerah pesisir yang memang padat penduduk di wilayah Gresik, Surabaya, Perak, kemudian Bangkalan dengan wilayah Kamalnya, pesisir Kamalnya. Nah, ini menjadi salah satu aktivitas yang rentan akan pengaruh-pengaruh aktivitas manusia, bisa beraktivitas yang bisa nantinya menjadi berdampak negatif ataupun berdampak positif. Tentunya ini perlu dilakukan keterpaduan untuk mengoptimalkan, baik itu adanya peran pemerintah, peran
masyarakat, akademisi, di sini mahasiswa maupun universitas dalam membantu mengembangkan wilayah tersebut. Kemudian offshore waters ini merupakan yurisdiksi nasional atau dengan wilayah panjang 200 mil lepas pantai diukur pada saat air surut. Adalah biasanya kita bisa memanfaatkan wilayah ini seperti wilayah penangkapan, kemudian budidaya dan lain sebagainya. Ini memiliki nilai-nilai yang ekonomis dan tentunya juga diperlukan kajian-kajian yang sangat membantu untuk kajian-kajian awal untuk membantu dalam pengembangan serta keberlanjutan dari pengembangan di wilayah tersebut. Kemudian HEXIS. Nah, HEXIS ini lebih diartikan sebagai samudra. Jadi laut internasional, siapapun boleh menangkap, siapapun boleh melalui. Tidak melihat dari negara mana, negara besar atau kecil, jika memang ingin melewati silakan. Tidak ada hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi memang diperuntukkan untuk laut internasional. Jadi berbeda dengan yurisdiksi nasional yang di dalamnya ada hukum-hukum yang berlaku ketika negara nelayan asing masuk ke wilayah yurisdiksi nasional, maka ini perlu ada penegakan. Sedangkan di HEXIS ini berlaku hukum internasional, siapapun boleh. Jika memang menangkap silahkan, jika melaluinya silahkan, tidak perlu adanya aturan dari negara terdekat dengan wilayah tersebut, karena laut tersebut merupakan laut yang secara yurisdiksi diatur oleh internasional. Kemudian hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini adalah merupakan salah satu slide yang merangkum, bisa jadi kurang yang saya tampilkan, silahkan dikaji lagi, diberi masukan terkait hukum dan perundang-undangan. Ada hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah, ini penting karena dalam optimalisasi di situ tentunya jika berkaitan dengan masyarakat pesisir, ada nelayan, ada pembudidaya, ada petambak garam. Jika memang daerah itu merupakan daerah penghasil garam. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Ini perlu diketahui di hadapan teman-teman di sini karena berada di jurusan kelautan dan perikanan. Ada undang-undang tentang kelautan, perlu juga dipahami. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian berikutnya juga ada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Jadi perikanan diatur sendiri, kelautan juga diatur sendiri. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 21 Permen KP 2018 tentang tata cara penghitungan batas sepadan pantai. Nah, kenapa batas sepadan pantai ini perlu diketahui oleh teman-teman di sini? Kita lihat sebenarnya
sepadan pantai ini adalah merupakan salah satu wilayah juga yang rentan, karena sebenarnya jika mengacu pada permen dan undang-undang yang berkaitan tersebut, sepadan pantai ini harusnya memang untuk wilayah yang bukan wilayah ekonomi, ini harusnya tidak ada suatu pembangunan. Jadi memang dikhususkan untuk pengembangan ekosistem ataupun yang berkaitan dengan ekosistem pesisir. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak boleh ada tempat tinggal di sana. Tapi pada nyatanya sempadan pantai ini menjadi wilayah yang banyak digunakan sebagai pemukiman. Ini perlu juga diketahui. Dan berapa meter sebenarnya sepadan pantai? Jadi sepadan pantai ini jika diketahui, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan, tapi sebagai gambaran adalah diukur pada saat pasang tertinggi ke arah darat sepanjang 100 meter. Jadi daerah sepanjang 100 meter pada saat pasang tertinggi itu tidak boleh ada pembangunan wilayah pesisir pemukiman. Jadi harapannya di situ adalah memang benar-benar untuk pemanfaatan atau pengoptimalan dari sumber daya pesisir. Baik, dari saya terkait materi dalam mata kuliah optimalisasi ini, materi awal pengantar, saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.